Ada sebuah kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat yang lagi panas banget. Dan ini sukses membelah opini publik di Indonesia. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai peluang ekonomi raksasa. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang khawatir ini bisa mengancam kedaulatan negara kita. Pertaruhannya benar-benar tinggi, dan apapun hasilnya, ini bakal nentuin masa depan ekonomi Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah kesepakatan ini sebuah langkah strategis yang cerdas dan visioner? Atau justru Indonesia terlalu banyak berkorban dalam negosiasi ini, bikin kesepakatannya jadi berat sebelah? Yuk, kita coba lihat dari dua sisi. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu isi kesepakatannya, terus kita masuk ke argumen pro dan kontranya ya soal ekonomi versus kedaulatan. Kita juga akan bahas isu data yang, wah ini rumit banget, lalu dampaknya ke posisi Indonesia di panggung global, dan terakhir, kita lihat kelanjutannya bakal seperti apa. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya isi dari perjanjian yang bikin heboh ini? Mari kita lihat poin-poin utamanya. Oke, jadi ini dia, give and take-nya. Indonesia dapat tarif 0% untuk lebih dari 1.800 produk ekspor. Kedengarannya bagus kan? Nah, sebagai gantinya, Amerika Serikat dapat tarif 0% untuk hampir semua produknya. Plus, Indonesia harus menghapus beberapa hambatan non-tarif, kayak aturan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, dan juga harus mengakui sertifikasi halal versi Amerika. Dan ini dia angka yang bikin semua orang melirik. 33 miliar dolar. Ini adalah nilai komitmen Indonesia untuk membeli produk dan berinvestasi di sektor-sektor andalan Amerika seperti energi, pesawat terbang, dan pertanian. Angka yang luar biasa besar kan? Sekarang, kita coba lihat dari kacamata para pendukung kesepakatan ini ya. Bagi mereka, ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah langkah strategis yang benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Alasan utamanya, ternyata, adalah untuk melindungi nasib sekitar 4-5 juta pekerja kita. Mereka ini ada di industri-industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Jadi, ini bukan cuma soal angka, tapi soal perut dan lapangan kerja jutaan orang. Dan ini bukan produk sembarangan loh. Sektor-sektor ini adalah pilar ekspor kita, mulai dari tekstil, alas kaki, kopi, kakao, sampai sawit dan furnitur. Bisa bayangin kan kalau semua jagoan ekspor kita ini bisa masuk ke pasar Amerika yang gede banget itu tanpa kena tarif? Ada satu poin penting lagi yang harus kita ingat. Ini bukan cuma soal hubungan Indonesia dengan Amerika. Para pendukung argumen ini bilang, kita ini lagi balapan. Negara-negara tetangga kayak Malaysia dan Taiwan itu udah punya kesepakatan serupa duluan. Kalau kita nggak ikut, produk kita bisa kalah saing. Kita bisa ketinggalan kereta. Oke, itu tadi sisi pro-nya. Sekarang, kita balik medalinya. Kita dengerin argumen tandingan yang nggak kalah kuatnya. Bahwa Indonesia ini terlalu banyak berkorban sampai-sampai mengorbankan kedaulatan nasional. Para kritikus bahkan pakai kata-kata yang wow, dalam banget. Seperti diinjak-injak. Mereka merasa kesepakatan ini seolah-olah mengorbankan kemandirian kebijakan yang udah puluhan tahun dibangun oleh Indonesia. Frasa ini benar-benar menangkap rasa frustrasi dan kemarahan mereka. Jadi, apa aja sih yang bikin mereka khawatir? Nah, ini dia poin-poinnya. Penghapusan TKDN dianggap bisa melemahkan industri lokal kita. Lalu soal standar halal versi AS, transfer data lintas batas yang wajib, sampai yang paling sensitif, yaitu kewajiban untuk ikut-ikutan sanksi AS ke negara lain. Semua ini dianggap sebagai bentuk hilangnya kendali kita atas kebijakan sendiri. Perasaan kalah ini tergambar jelas banget dari kutipan salah satu ahli yang terlibat dalam perdebatan ini. Sentimennya adalah, dalam negosiasi ini, posisi tawar Indonesia nggak seimbang, kita kalah telak. Dari semua poin tadi, ada satu yang paling pelik dan sering jadi perdebatan. Soal data. Mari kita selami lebih dalam soal ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih itu kedaulatan data? Sederhananya, ini adalah konsep bahwa data digital warga sebuah negara itu harus tunduk pada hukum di negara itu sendiri. Jadi, ini soal siapa yang punya kontrol dan yurisdiksi atas data kita.
Disinilah letak dilemanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada janji manis soal kepastian hukum untuk aliran data. Tapi di sisi lain, ada bahaya tersembunyi. Amerika Serikat itu nggak punya undang-undang perlindungan data sekuat yang sedang kita coba bangun atau seperti yang ada di Eropa. Artinya, data warga Indonesia bisa jadi kurang terlindungi kalau disimpan di sana. Ini ketidakcocokan yang fundamental. Nah, perjanjian dagang ini tuh nggak berdiri sendiri dalam ruang hampa. Ini punya konsekuensi geopolitik yang besar, terutama karena ada persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kekhawatiran utamanya adalah ini bisa mengancam prinsip bebas aktif kita. Ada klausul yang seolah memaksa Indonesia untuk ikut sanksi AS terhadap negara lain. Ini kan secara efektif menarik kita ke salah satu blok kekuatan. Padahal kita sudah lama menganut prinsip non-blok. Dan ini bukan cuma ketakutan kosong loh. Buktinya, Beijing udah ngasih respon resmi. Fakta bahwa Kementerian Luar Negeri Tiongkok sampai merasa perlu angkat bicara, itu menunjukkan betapa seriusnya mereka melihat pergeseran ini. Ini menggarisbawahi betapa tingginya pertaruhan geopolitiknya. Jadi, setelah semua perdebatan panas ini, gimana dong nasib kesepakatannya? Nah, penting untuk diingat kalau cerita ini tuh belum selesai. Begini nih prosesnya, biar kita semua paham. Perjanjiannya memang udah ditekan sama pemerintah, tapi itu baru langkah pertama. Sekarang bolanya ada di tangan DPR yang harus meratifikasi. Dan di sanalah semua perdebatan yang kita bahas dari tadi ini benar-benar terjadi. Artinya apa? Artinya hasil akhirnya masih sangat mungkin berubah. Tekanan dari publik dan perdebatan di parlemen bisa banget loh memaksa adanya amandemen atau bahkan negosiasi ulang. Jadi kisah ini masih jauh dari kata selesai. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan fundamental yang lebih dalam dari sekedar tarif dan dagang. Ini menyentuh inti strategi nasional kita. Ketika kita berada di tengah-tengah tarikan kekuatan adidaya, harga apa yang sebenarnya pantas kita bayar demi keamanan ekonomi?